Apa yang dijanjikan Allah terhadap orang yang beramal dengan taklid meskipun sebenarnya amalan tersebut ada dalilnya? Apakah Allah janjikan pahala atau dosa ataukah mubah, Ustaz? Allah itu sudah berikan kita prinsip. Allah sudah berikan pada kita rumus dalam beragama. Sebagaimana yang Allah tetapkan dalam Quran surat Al-Isra ayat 36 itu. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Jangan kamu ikuti apapun yang kamu tidak tahu ilmunya. Jangan mengikuti apapun dalam agama ini yang kita belum tahu dalilnya. Kalau di situ disebut ilmu, konteks dalam beribadah kepada Allah tentu Quran dan Sunnah. Kalau belum tahu dalilnya dari Quran maupun dari Sunnah, jangan ikut-ikutan melakukan. Karena agama ini bukan agama ikut-ikutan. Agama ini ittiba Rasulillah. Kita mengikuti Nabi, tidak mengikuti selain Nabi. Yang paling paham tentang agama ini adalah Nabi. Maka kalau belum tahu ilmu dalil dari Quran maupun Sunnah, jangan mengikuti. Kenapa? Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah. Kamu kok melakukan amal seperti itu, beribadah seperti itu, kamu mendengar keterangan dari siapa? Wal basar, penglihatan juga akan ditanya. Kamu melakukan satu amal perbuatan seperti itu, kamu melihat perbuatannya siapa? Wal fuad, hatimu condong kepada siapa? Semuanya akan ditanya. Dimintai pertanggungjawaban. Dan kita tidak akan bisa menjawab di hadapan Allah, ya Allah, aku begini karena aku mengikuti fulan. Padahal yang disampaikan oleh fulan tanpa landasan dalil yang dibenarkan oleh agama. Hanya dalilnya, hanya landasannya kira-kira menurutku. Hanya gila wa qala. Oh, ini menurutku rapopo. Engko nek dosa tak tanggungi. Wis yang penting diamalkan saja. Kalau dosa saya yang menanggung. Ini hanya dasarnya kira-kira. Dalil menurutku, kira-kira, qila wa qala dalam agama itu bukan dalil. Maka sekalipun ada yang menyampaikan, wes ora rasah kakean tekon surat. Engko nek dosa tak lakonane. Lah wong sekarang kita tanah atau mobil aja kita tanya suratnya secara detail kok. Kita mau beli tanah misalkan atau beli mobil. Kita tanya suratnya mana. Itu urusan dunia loh. Urusan dunia. Kita tanya surat, nih suratnya mana? Oh, suratnya tidak ada. Kita nggak jadi beli, nggak mau. Mobil, mau beli mobil, suratnya mana? Oh, suratnya di Pegadaian. Nah, kita nggak mau. Untuk masalah-masalah dunia kita detail tanya suratnya. Nah, masalah agama ojo kakean tekon surat. Nah, maka prinsip yang Allah berikan untuk kita beribadah, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Untuk kita tahu ilmu dalam agama ini, maka Allah perintahkan dalam Quran surat Ali Imran itu ayat 31-32.
Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau betul kamu itu mencintai Allah, mengharapkan rahmat dan ridha Allah, hanya ada satu cara. Fattabi'uni, ikuti aku, yaitu Nabi. Sehingga ittiba'u Rasulillah. Kalau kita mengikuti Nabi semaksimalnya dalam beragama ini, karena yang mewariskan ilmu dalam agama ini yaitu Nabi. Kita ikuti warisan Nabi itu, ikuti Rasulullah, apa yang dituntunkan oleh beliau, yuhibbukumullah, niscaya Allah akan mencintaimu. Kalau Allah mencintaimu, wa yaghfir lakum dzunubakum, Allah akan ampuni dosa-dosamu. Karena dengan mengikuti Rasulullah berarti cara ibadah kita terarah. Dengan mengikuti Rasulullah berarti cara ibadah kita insya Allah lurus, tidak menyimpang. Kemudian ayat 32-nya, Qul ati'allah war rasula fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Taati Allah, taati Rasul. Sudah lurus saja, jangan menggak-menggok. Jangan ditambahi, jangan dikurangi, lurus saja. Karena kalau kita menggak-menggok, potensi kita akan keluar dari apa yang menjadi warisan Nabi. Sedangkan Rasulullah diutus oleh Allah, pada diri Rasulullah itu ada suri toladan. Karena beliaulah yang menerima wahyu Al-Quran, beliaulah yang menerima agama ini untuk disebarluaskan pada umatnya, pada manusia. Maka beliau yang paling paham tentang agama ini. Sehingga kata Allah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Al-Ahzab 21. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri toladan bagimu. Ingat ya, pada diri Rasulullah suri toladan bagimu. Bukan pada diri fulan, 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 dan fulan, tapi pada diri Rasulullah. Bagi siapa itu? Siapa yang mau menjadikan Rasul sebagai suri toladan? Ternyata tidak semua manusia. Hanya 3 orang, 3 golongan yang mau menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan. Yang pertama, liman kana yarjullah, yang mengharap rahmat, pertolongan, dan ridho dari Allah, sehingga mau mengikuti Rasulullah. Yang kedua, wal yaumal akhir, yang mengharapkan kedatangan hari kiamat. Kemudian yang ketiga, wa dzakarallaha katsira, yang senantiasa ingat kepada Allah. Maka dia akan menjadikan Rasul sebagai teladan dalam segala hal, utamanya dalam ibadah kepada Allah. Karena Rasul yang paling paham tentang agama ini. Dan Rasulullah diutus oleh Allah itu untuk ditaati. Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a biiznillah. An-Nisa ayat 64. Dan tidaklah kami utus seorang Rasul melainkan agar ia ditaati dengan izin Allah. Ditaati berarti diikuti. Apa yang menjadi tuntunan beliau, yang menjadi ajaran beliau diikuti. Jika beliau melarang tentang sesuatu, kita tinggalkan. Jika beliau perintahkan tentang sesuatu, kita tunaikan semaksimalnya. Wa ma nahaitukum an syai'in fajtanibuhu. Jika aku cegah atau larang kalian dari mengerjakan sesuatu, maka jauhi, tinggalkan, jangan kamu kerjakan. Wa idza amartukum bi amrin fa'tu minhu mastata'tum.
Jika aku perintahkan kamu untuk satu perbuatan, tunaikan perbuatan itu secara maksimal. Itu perintah dari Nabi kita. Hadis itu, perintah Nabi itu sejalan dengan apa yang menjadi ketetapan Allah di dalam Quran surat Al-Hasr ayat 7. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Al-Hasr surat ke-59 ayat 7. Apa-apa yang Rasul datangkan pada kalian, terimalah. Dan apa-apa yang Rasul larang, yang Rasul cegah, maka tinggalkan, jauhi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Untuk mengerjakan perintah Rasulullah, landasannya takwa, Allah. Untuk meninggalkan apa yang menjadi larangan Rasulullah, landasannya takwa Allah. Innallaha syadidul iqab. Karena tanpa takwa Allah, ingat, hati-hati, sesungguhnya siksa Allah itu sangat keras. Yang diperintahkan oleh Rasul malah tidak kita kerjakan, yang dilarang oleh Rasul malah kita kerjakan. Ingat, innallaha syadidul iqab. Sehingga biar tidak taklid, ikuti Rasul. Taati Allah, taati Rasulullah. Maka lan tadillu, tidak akan sesat. Taklid itu sangat dilarang dalam agama. Jangan sampai tata cara beragama kita hanya ikut-ikutan, hanya mengikuti nenek moyang kita. Coba diingat kembali itu Quran surat Al-Maidah ayat 104. Surat Al-Maidah surat ke-5 ayat 104. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka, marilah mengikuti apa yang diturunkan Allah dan mengikuti Rasul. Mereka menjawab, cukuplah untuk kami apa yang kami dapati bapak-bapak kami mengerjakannya. Dan apakah mereka akan mengikuti juga nenek moyang mereka, walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui apa-apa dan tidak pula mendapat petunjuk. Kalau kita menjalankan agama ini, beribadah pada Allah tanpa ilmu yang diwariskan oleh Nabi, berarti cara agama kita sama dengan orang-orang yang Allah sebut dalam ayat ini. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu wa ilar rasuli qalu hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Jika dikatakan kepada mereka, ta'alau, marilah, atau ayo, ila ma anzalallah, kembali pada apa yang Allah turunkan. Dalam konteks kita berarti Al-Quran. Wa ilar rasuli, dan ayo kita kembali kepada Rasul, sunnah-sunnah Rasulullah. Singkatnya, ayo kembali pada Quran, kembali pada tuntunan Rasulullah. Serta merta mereka menjawab, hasbuna ma wajadna 'alaihi aba'ana. Cukup bagi kami. Tidak perlu kembali pada Allah, tidak perlu kembali pada Quran, tidak perlu kembali pada Rasulullah, tidak perlu kembali pada sunnah Rasulullah dalam tata cara kami beribadah. Cukup ibadah kami mengikuti nenek-nenek moyang kami. Sehingga bagi kami tidak perlu kembali ke Quran, tidak perlu kembali ke sunnah. Cukup mengikuti bapak-bapak kami, pemimpin-pemimpin kami,
orang yang kami anggap alim dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ditanya oleh Allah, awalau kana aba'uhum la ya'lamuna syai'aw wa la yahtadun. Iya, menurut manusia seseorang itu dianggap sebagai orang yang paham tentang agama. Padahal yang disampaikan hanya berdasarkan kira-kira, misalkan hanya berdasarkan menurutku, wis ra apa-apa nek dosa tak tanggungi. Itu kan berarti menurutku. Orang yang seperti ini berarti orang yang sebetulnya tidak paham tentang ilmu agama ini, namun pura-pura paham dan dianggap paham. Yang namanya dalam agama, ilmu itu ya berdasar Quran, berdasar sunnah, bukan berdasar menurutku. Nggih, menurut jenengan ngoten, menurut saya begini. Kalau semuanya menurutku dalam agama, rusak sudah. Menurut A yang bener ngene, menurut B yang betul ini, menurut C yang betul ini, sampai Z dibalik lagi sampai A. Itu ya beda-beda. Karena kalau menurut A, B, C, D, E itu bukan kebenaran, tapi pembenaran. Sedangkan kalau menurut Allah, menurut Rasulullah, itulah kebenaran din. Yang sedang kita cari adalah kebenaran, bukan pembenaran saja, tapi kebenaran. Maka Allah beri rumus biar hambanya tidak terjebak, tidak tersesat. Rumus beragama, wala taqfu ma laisa laka bi ilmun, itu tadi. Al ilmu qoblal amal, ilmu sebelum beramal. Jadi sebelum melakukan satu amalan, ilmunya dulu, ada landasannya. Kalau sudah tahu ilmunya, ada landasan dalilnya, maka silahkan untuk diamalkan. Ya. Ilmu ini harus dilandasi dengan iman. Ilmu plus iman sama dengan amal. Sehingga orang yang berilmu dan beriman pasti dia beramal. Orang kalau punya ilmu dan ilmunya diikat dengan iman, maka ilmunya landasannya Quran dan Sunnah. Maka ilmu plus iman sama dengan amal. Ilmu tanpa iman, dia condong pada kekufuran. Potensi untuk mengarah kepada kekufuran, ilmu tanpa iman. Kemudian ilmu plus iman namun tidak diamalkan, berarti ilmu tanpa amal, ini omong kosong, sifar, nul. Di hadapan Allah punya ilmu, punya iman, tapi gak mau mengamalkan. Hanya sebatas memahami tok, saya yo paham ngono kuwi. Ning hatinya untuk mengamalkan sulit, berat. Maka ilmu tanpa amal sifar, nul di hadapan Allah. Nah yang ini amal tanpa ilmu, sombong. Amal tanpa ilmu itu sombong. Karena kita dalam beragama ini sudah ada patokan dari Allah. Allah turunkan Quran, Allah utus nabinya untuk mengajarkan agama ini. Sehingga kita ikuti nabi kita. Mengamalkan dalil bukan mendalilkan amal. Kita beragama ini mengamalkan dalil, bukan mendalilkan amal. Maka taklid sangat dilarang dalam agama. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari taklid. Sama panjenengan mendengarkan dari saya, kalau yang keluar tanpa dalil, wah ini menurutku bapak dan ibu, ya.
Jenengan puasa itu banyak kebaikannya. Nah, itu bukan dalil wong menurutku. Puasa itu kebaikannya dalilnya mana? Dari Quran, dari sunnah seperti apa? Itu baru dalil. Tapi kalau hanya menurut saya, jangan ditelan mentah-mentah. Maka ngaji itu jangan hanya fisiknya yang hadir, hatinya juga harus hadir sehingga paham. Memperhatikan betul apa yang keluar dari lisan saya. Kalau yang keluar dari lisan saya disertai dalil-dalil dari Quran dan Sunnah, berarti kita mengikuti dalil itu, bukan mengikuti saya. Kalau jenengan mengikuti saya, musyrik jenengan. Makanya dalam agama kita ini, ungzuru ila ma qala wala tanzuru ila man qala. Jangan tertipu pada yang menyampaikan. Kalau kita melihat pada orangnya, kita akan tertipu. Tetapi lihat apa yang disampaikan, sehingga kita tidak akan tertipu. Kalau yang disampaikan sesuai Quran Sunnah, siapapun penyampainya pasti benar. Karena Quran la raiba fi, tidak perlu diragukan. Siapapun penyampainya pasti benar kalau itu Quran yang disampaikan. Kalau yang disampaikan hadis-hadis Nabi yang sahih, benar. Maka lihat yang disampaikan, jangan lihat yang menyampaikan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Menyambung tentang riba Ustaz ini. Rumah kami disewa oleh bank yang masih konvensional untuk kantornya. Apakah kami juga terlibat dalam riba Ustaz? Jenengan kan nyewakan rumah, ya toh? Jenengan menyewakan rumah, kemudian dibayar, diterima, insya Allah halal. Perkara itu mau digunakan untuk apa? Yang nyewa yang urusan dengan Allah nanti. Jenengan menyewakan rumah, sehingga rumah panjenengan disewa, kemudian jenengan mendapatkan hasil dari sewa rumah itu, insya Allah halal. Ya, kecuali kalau rumah jenengan sewakan, jenengan perso untuk rumah bordir, nah itu yang tidak boleh. Untuk arena judi, itu yang tidak boleh. Ya.